Saya Anang Sulfadila absen 2. Saya Karina Indah Pratiwi absen 14. Saya Lulu Nugraini nomor absen 19. Nama saya Manisa Sahara absen 20. Saya Nuraini Hidayati nomor absen 23. Di sini kami akan menjelaskan tentang trigonometri sudut pertengahan beserta contoh soal dan penyelesaiannya. Sebelum ke contoh soalnya, kami akan menjelaskan rumusnya terlebih dahulu. Nah, karena yang di contoh soal yang akan kita bahas itu mencari sin setengah alfa dan cos setengah alfa, maka kami di sini hanya akan menjelaskan rumus sudut pertengahan dari sin dan cosnya saja. Rumus sudut pertengahan. Jadi, sudut pertengahan ini adalah pengembangan dari sudut rangkap. Yang saya tulis ini adalah rumus dari sudut rangkap. Rumus ini bisa kita kembangkan untuk mencari sin A, cos A-nya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Selanjutnya 2 sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A. Di sini 2 sin kuadrat A-nya saya pindah ke ruas kiri dan cos 2A-nya saya pindah ke ruas kanan. Selanjutnya 2-nya akan saya bagikan ke bawah menjadi sin kuadrat A sama dengan 1 min cos 2A per 2. Selanjutnya ini kan masih adanya. Untuk menghilangkan kuadratnya ini, kedua rumus akan saya akarkan. Yang menjadi sin A sama dengan akar 1 min cos 2A per 2. Tapi di sini akan ada tanda plus minusnya. Kenapa? Karena kalau plus dikuadratkan hasilnya plus, dan kalau minus dikuadratkan hasilnya juga plus. Jadi bisa plus bisa minus. Inilah yang disebut dengan sudut pertengahan. Dari sini dapat kita simpulkan, jika ini 2, maka ini 1. Jika ini 4, ini 2. Jika ini 1, di sini adalah setengah. Jadi inilah yang dinamakan dengan sudut pertengahan. Untuk mencari cos, tadi telah diketahui cos 2A yaitu 2 cos kuadrat A min 1. Sebenarnya ini penulisannya sama saja dengan yang di atas. Lalu, untuk mencari cos, kita biarkan yang positif berada di ruas kiri dan min 1 dipindah ke ruas kanan menjadi 2 cos kuadrat A sama dengan 1 plus cos 2A. Karena di sini kita masih memiliki 2, jadi 1 plus cos 2A dibagi 2 menjadi cos kuadrat A sama dengan 1 plus cos 2A per 2. Karena kita akan mencari cos dan di sini masih ada kuadrat, maka kita akarkan 1 plus cos 2A per 2 menjadi cos A sama dengan akar 1 plus cos 2A per 2. Di sini tandanya kita beri plus minus, karena jika plus dikuadratkan hasilnya plus dan minus jika dikuadratkan hasilnya juga plus. Nah, ini adalah soal yang akan kami bahas.
Diketahui tan alfa adalah 4/3 dengan alfa sudut lancip. Tentukan A sin setengah alfa dan B cos setengah alfa. Sebelum ke pembahasan, pertama kita mencari sisi miring dengan cara tan alfa sama dengan 4/3. Caranya, akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9. Akar 25 sama dengan 5. Maka sisi miringnya adalah 5. Dapat disimpulkan bahwa tan alfa sama dengan depan per samping sama dengan 4/3. Sin alfa sama dengan depan per miring sama dengan 4/5. Cos alfa sama dengan samping per miring sama dengan 3/5. Karena yang diketahui adalah sudut lancip, maka alfa berada di kuadrat 1 dengan interval X lebih besar dari sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil dari sama dengan 90 derajat. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu sin setengah alfa. Rumusnya adalah plus minus akar 1 min cos alfa per 2 sama dengan plus minus akar 1 min 3/5 per 2 sama dengan plus minus akar 2/5 per 2 sama dengan plus minus akar 2/10. Nah, akar 2/10 ini bisa kita sederhanakan menjadi plus minus akar 1/5. Kemudian akar 1/5 ini kita rasionalkan dengan dikalikan akar 5 per akar 5, sehingga hasilnya adalah plus minus 1/5 akar 5. Nah, di soal tadi diketahui intervalnya X lebih dari sama dengan 0 derajat, X kurang dari sama dengan 90 derajat. Karena yang ditanyakan adalah setengah alfa, maka intervalnya berubah menjadi X/2 lebih dari sama dengan 0 derajat, X/2 kurang dari sama dengan 45 derajat. Oleh karena X/2 lebih dari sama dengan 0 derajat dan X/2 kurang dari sama dengan 45 derajat, maka nilai sin setengah alfa adalah positif. Jadi sin setengah alfa adalah 1/5 akar 5. Oke, langsung kita lanjutkan soal yang kedua yaitu cos setengah alfa. Rumusnya adalah plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Terus plus minus akar 1 plus 3/5 per 2 sama dengan plus minus akar 8/5 per 2 sama dengan plus minus akar 8/10. Nah, akar 8/10 ini bisa disederhanakan menjadi plus minus akar 4/5. Karena bentuknya masih akar seperti ini, maka kita rasionalkan dengan yang sejenisnya, yaitu dikali akar 5 per akar 5. Hasilnya adalah plus minus 2/5 akar 5. Nah, di soal tadi kan yang diketahui intervalnya adalah X lebih besar sama dengan 0 derajat, X lebih kecil sama dengan 90 derajat. Karena ditanyakan adalah setengah alfa, maka intervalnya berubah menjadi X/2 lebih besar dari 0 derajat, X/2 lebih kecil dari 45 derajat. Nah, oleh karena X/2 lebih besar dari 0 derajat, X/2 lebih kecil dari 45 derajat, maka nilai cosnya, nilai cos setengah alfanya adalah positif.
yaitu cos setengah alfa sama dengan 2/5 akar 5. Cukup sekian penjelasan dari kami, semoga bisa dimengerti. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.